Assalamualaikum, Merdeka. Waalaikumsalam, Merdeka. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum. Ya. Are you ready, teman-teman? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya. Ada Mr. Kasnuri, Mr. Ahmad Parwo, Mr. Monimin, Mr. Supriyadi, Miss Dede, Miss Kopsa, Miss Anissa, Miss Sumarni. Well, are you happy, everybody? Apakah semua bahagia hari ini? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia. Nice. How are you today? Apa kabarnya, teman-teman? I'm fine. Good. I am very well, thank you. Walaupun saya nggak ada yang nanya, tetap saya jawab I'm very well. Oke. Yes, teman-teman. Mari kita awali pembelajaran perdana ya C kelas 11, C1 dan C2 dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman yang sudah ngeprint ya saya apresiasi. Judul yang pertama adalah bab 9 unit 1 let me know gitu ya. Kita lihat. Sebelumnya saya ingin informasikan kembali kaitan dengan pembelajaran informasi di PKBM Al Zaitun. Pertama sekali, thank you for coming. Saya ucapkan terima kasih untuk hadir ya. Kedua, learning process use some facilities. Jadi pembelajaran bahasa Inggris kita menggunakan beberapa fasilitas. WA, YouTube, Zoom gitu ya teman-teman. Make sure do every assignment. Pastikan teman-teman mengerjakan tugas-tugas yang ada yang sudah diberikan. Lalu review English lesson or watch YouTube video and give comments below. Nah, untuk bahasa Inggris teman-teman spesial punya rekaman yang nanti bisa dilihat ulang. Untuk apa? Untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, sedang bekerja, mungkin berhalangan, nah nanti bisa dilihat kembali. Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam. Nah, untuk teman-teman juga yang sudah hadir di sini bisa melihat ulang gitu ya. Dan pastikan tulis komentar kalau sudah melihat. Tanda teman-teman sudah melihat. There will be 2 times a month in learning English, weekday and weekend. Jadi akan ada 2 pertemuan dalam sebulan, teman-teman. Di hari kerja atau di hari weekend, akhir pekan, gitu ya. Antara Senin, Selasa, Rabu itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu weekday, sedangkan weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu, gitu ya. The learning time is always evening. Kita belajarnya sore, teman-teman. Start about 18:30 till finish. Pada maghrib sampai selesai. Rejoin when the Zoom is in trouble. Kita paham belajar online itu ada plus minus, banyak suka duka. Kalaupun sinyal kurang baik, putus nyambung lagi gitu ya, masuk lagi. Make sure to have a screenshot at the end of the lesson. Pastikan teman-teman screenshot di akhir pelajaran lalu kirim ke saya. Send the screenshot to Wapri and give them and class paket saya berapa. Oleh karenanya saya juga merekomendasikan teman-teman belajarnya pakai laptop ya. Jadi bukan pakai handphone. Mungkin mata kita sudah tidak lebih muda ya dari sebelum-sebelumnya sehingga harus pakai yang jelas yang besar. Jadi pakai laptop. Dan pastikan on cam teman-teman gitu ya. On cam, kameranya on biar terlihat. Saling menghormati. Oke, that's it teman-teman. Nah, masuklah kita ke unit 1. Di situ kalau teman-teman sudah lihat ya, itu judulnya Animal Life ya. Animal life. Ada dolphin, ada tiger, ada snake gitu ya. Nah, di dalam unit 1, poinnya adalah kita membahas tentang active and passive
Oke. Kira-kira ada yang bisa memberikan masukan? Apa itu active and passive voice? What is voice? Oke, di sini ada keterangan ya. Voice refers to the who or what. Jadi voice itu adalah mengarah kepada who. Who itu siapa? Or what atau apa. So that is doing the verbs action. Nah, itulah kata kerja yang sedang mengerjakan gitu ya. Kata kerjanya bekerja. In a sentence, dalam sebuah kalimat. Maksudnya gimana sih, Mister? Oke, kita langsung aja ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini dia polanya, teman-teman. Pola kalimat active voice, ya. Aktif, kata kerja aktif. Subject, verb, object sama complement. Subject itu I, you, they, we, he, she, it. Saya, kamu, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, kita. Itu subjek, teman-teman. Verbnya kata kerja. Objeknya ya tergantung apa. Komplemennya juga terserah nanti ya. Contohnya gimana nih? Kalimat active voice adalah kalimat di mana subjek atau pelaku dari kalimat tersebut melakukan sebuah aktivitas atau satu kegiatan. Nih ya gimana ya? Subjek bekerja, objek misalnya gimana? I eat banana, misalnya ya, I eat banana. Nah, ini contoh dari active voice. Saya makan pisang. Oke. Lalu pola kalimat sedangkan passive voice ya, subjek ada to be, teman-teman. To be. To be itu kata bantu is MR. Lalu ada past participle. Past participle itu apa bisa? Jadi kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga. Nah, kata kerja ketiga itu maksudnya apa? Ada katakanlah kalau go, when, gone. Nah, gone-nya itu kata ketiga, teman-teman. Atau verb 3 bahasanya. Gitu ya. Atau mungkin misalnya eat, makan. Yang kedua ate, yang ketiga eaten. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada by agent. By itu dilakukan oleh. Nah, makanya di sini ada keterangannya passive voice ya. Kalimat dalam bahasa Inggris yang subjek atau pelakunya tidak. Nah, ini dia, tidak melakukan aksi melainkan terkena aksi. Jadi si subjek itu ditaruh di belakang, dia terkena aksi. Oh, maksudnya terkena aksi. Kita langsung saja contohnya, teman-teman ya. Jadi kalau aktif si subjeknya bekerja gitu ya, melakukan sesuatu, tapi kalau pasif dia terkena efek dari yang dilakukan. Nah, makanya ada by itu artinya dilakukan gitu ya. Oke, kita lihat langsung aja ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini dia, teman-teman. Beda kalimat aktif dan pasif gitu ya. Aktif misalnya I eat apple. I eat apple. Saya subjek. Verbnya eat, makan. Objeknya apple. Saya makan apel. Gitu ya, aktif. Saya bekerja, saya melakukan sesuatu. Kalau dibuat pasif, teman-teman, nah ini si objeknya pindah ke depan, teman-teman. Gitu ya. Dia menjadi subjek. Apple is eaten. Nah, ada kata to be tadi gitu ya, teman-teman ya. Apple is eaten by me. Nah, ini dia. Apple is eaten by me. Jadi, apple-nya itu sebagai subjek. Berubah. Apple dimakan. Nah, gitu ya. Is eaten. Berarti eaten ini kata kerjanya, kata kerja ketiga eat itu satu, kedua ate, ketiga eaten. Is eaten by me. Ada kata-kata by di sini. Oleh. Apelnya dimakan oleh saya. Loh, kok I-nya berubah jadi me? Karena dia di akhir. I, me. Gitu ya. Beda sama you, tetap di you juga. Kata awalan subjek sama akhiran objek. Nah, kalau I spesial, I, me. Gitu ya. Nanti ada pola-polanya. Seperti itu, teman-teman. Simpelnya ya. Jadi saya makan banana, atau saya makan pisang, atau saya makan apel. Apel dimakan oleh saya. Nah, bahasa aktif dan pasif. It's all about like that. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini kan simpelnya ya. Nanti agak sedikit kompleks juga. Kita pahami dulu. Nah, ini dia.
Nah, ini adalah yang ada di buku kita nih, teman-teman. Nah, active contohnya nih, Eddie help the old man. Eddie help the old man. Eddie membantu orang tua, old man. Gitu ya, aktif. Pasifnya, the old man was helped by Eddie. Orang tua itu dibantu oleh Eddie. Gitu ya. Nah, form of the passive be plus past participle. Jadi tadi ya. Jadi kalau dia pasif ditambahin to be dan past participle. Oke. Lanjut ini misalnya aktif dan pasif. An accident happen. Nah, pasifnya non. Jadi ada kata-kata kerja yang memang di sini keterangannya only transitive verb. Verb that are followed by an object. Yeah, are used in the passive. It is not possible to use verbs such as happen, sleep, come, and seem. Ada kata-kata kerja yang memang tidak bisa dijadikan pasif. Terjadi, misalnya happen itu terjadi, teman-teman. Sleep, tidur gitu ya. Come, datang gitu ya. Seem, terlihat, itu dia nggak bisa dipasifkan. Jadi tidak semua kata kerja itu bisa dipasifkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, lihat contohnya di bawah, di sini ada. Oke, kalau saya yang baca terus nanti saya jadi pinter sendirian gitu ya. Oke deh. Miss Dede. Iya, boleh. Saya apresiasi sudah on cam. Dibantu boleh. Ini ada simple present sama active. Dibaca yuk. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Ini saya pakai HP Ustaz, jadi Oh kurang gitu. jelas, nggak ada Oke. laptop. Yes, it's okay. Never mind. Jadi mungkin next time nanti Iya. pakai laptop ya, teman-teman ya, biar lebih jelas. Sayangi mata kita agar gambarnya, tulisannya bisa lebih besar gitu ya. Oke, Mr. Iyas, boleh bantu yuk. Aktif dan pasif yuk. Yang aktif, B. Boleh yang ini. Oh, harus dibesarin ya di HP juga ya. Iya. Gimana? Aktif, simple present gitu, B. Yes, Ya. simple present betul. Simple present, Heeh. continuous, present participle, Present continuous ya. simple pres, Mm-mm. ya, agresif, pres, persif, simple, Jadi Mr. future. Iyas bacanya ke samping saja boleh, nggak apa-apa. Misalnya ya, simple present. Sinta helps Budi. Nah, sedangkan pasifnya Budi is helped by Sinta, gitu ya. Coba ke samping saja teman-teman. Yuk. Nomor 2-nya boleh? Nomor 2 ini. Iya, yang nomor 2-nya baris kedua. Ya. Sinta is helping Budi. Very good. Pasifnya Budi. Oh, iya. Budi is sebelahnya. Atau ke bawah boleh. Ya, lanjut boleh, Mister. Oh, yang baris yang keduanya bukan? Boleh keduanya atau ke samping boleh. Ini kan ada aktif dan pasif ya. Iya, ini yang ketiga ya. Boleh. Princess Elvis, Sinta has have played Budi gitu. Oke. Lanjut, bawa lagi. Oh, yang keempatnya lagi. Iya. Ini harus digeser-geser. Nah, Simple past. Sinta help Budi. ya.
past for progressive, ya. Sinta was helping Budi. Budi gitu. Oke, good. Hilangnya itu. Iya. Lanjut. Prospect Mm-mm. Sinta helped Budi gitu. Yes. Helped with Budi ya. Mm-mm. Terus simple Puture gitu Bi. Mm-mm. Sinta well happily Budi. Yes. Well happily Budi. Will. Ya, lanjut. Go good to Mm-mm. boy. Aduh, kurang paham Bi. Aduh, bacanya Oke, nggak maaf apa-apa. Bi. Ya, saya lanjutin ya, teman-teman. Thank you ya, Mr. Yas, luar biasa. Jadi ini aktif, teman-teman. Nah, aktif itu seperti yang tadi dibaca Mr. Yas ya. Jadi contoh ya, simple present. Sinta helps Budi. Sinta membantu Budi. Nah, pasifnya Budi is helped by Sinta. Budi dibantu oleh Sinta. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu bentuk simple present. Nah, dalam bahasa Inggris kan ada yang namanya ada tenses ya, simple present, present continuous, present perfect. Nah, itu polanya beda-beda, teman-teman. Nah, sehingga katanya atau kalimatnya itu juga beda dan dibuat pasif dia juga jadi berubah. Nah, gitu ya. Contoh misalnya nih, yang kedua, Sinta is helping Budi. Itu present continuous, sedang berlangsung. Sinta sedang membantu Budi. Gitu ya. Kalau yang pertama simple present, Sinta membantu Budi. Dia tidak sedang. Kalau yang kedua sedang membantu. Nah, bentuk pasifnya beda juga, teman-teman. Kalau yang pertama Budi is helped by Sinta. Kalau yang kedua Sinta is being helped by Budi is being helped by Sinta. Budi sedang dibantu Sinta. Seperti itu, teman-teman. Nah, polanya jadi kuncinya ya, kita harus mengerti pola sehingga nanti tinggal dipindah-pindah saja. Seperti itu, teman-teman. Oke ya, ini kurang lebih seperti itu. Kita lihat lebih detail lagi, teman-teman. Ada gambarnya di sini. Misalnya seperti apa? Nah, ini. Boy, gitu ya. The boy plays the piano. The boy plays the piano. Anak kecil ini ya memainkan piano, gitu ya. Nah, yang menarik adalah boy itu subjek, play verb kata kerja. Subjek boy-nya, plays itu verb kata kerja. The boy is doing the action. Yes, merdeka. Lanjut ya. Nah, the boy ini sedang melakukan pekerjaan. The boy is doing the action. Therefore, oleh karena itu, the boy is active subject. Jadi the boy-nya adalah subjek yang bekerja, yang aktif. Beda pada saat yang bawah nih. Kita lihat. Dia, contohnya misalnya, the piano is played by the girl. Gitu ya. The piano is played by the girl. Jadi pianonya dimainkan oleh si anak kecil. The piano is played by the girl. Pianonya subjek ya berubah ya, dia di awal. Lalu is played dimainkan. The piano is receiving or not doing the action. Gitu ya. Pianonya ya tidak ngapa-ngapain, tapi yang ada yang mainin gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Yes, merdeka. Therefore, the Maaf piano telat is Pak the Ustadz. subject. It's okay, never mind. Gak apa-apa ya, yang telat lanjut semangat. Jadi the piano is the passive subject. Gitu ya. Pianonya diem tapi lagi dimainin sama si anak kecil. Seperti itu, teman-teman. Contoh lain, nah ini lagi misalnya ya. Misalnya ada seekor dog gitu ya. Nah ini dia. In the first sentence, the dog scares the cat. The dog scares the cat. Jadi anjingnya menakut-nakuti kucing. And the actively doing the verb's action. Jadi si dognya benar-benar aktif menakut-nakuti. Sedangkan yang kedua, kalimatnya yang bawah nih, gimana? The second sentence, the cat is scared by the dog. Kucingnya takut
gitu ya. Takut karena apa? Karena si dog tadi, gitu ya. Atau ditakut-takuti oleh si dog, seperti itu. The cat is the subject of the sentence. Jadi catnya menjadi subjek, beda sama yang pertama, catnya menjadi objek, gitu ya. So, but the cat is not doing the verb's action. Jadi catnya tidak melakukan apa-apa, dia hanya sebagai subjek yang tidak melakukan apa-apa. Seperti itu teman-teman. Menarik ini, aktif dan pasif. Nah, ini juga contohnya nih. Ini lebih besar ya. Tenses dari aktif dan pasif. Misalnya simple present tadi ya, kita ulang sudah. I do my homework. Saya mengerjakan PR saya. Nah, pasifnya my homework is done. Gitu ya. Saya mengerjakan PR. PR saya sudah dikerjakan oleh saya. Seperti itu teman-teman. Kalaupun present continuous, I am doing my homework. Saya sedang mengerjakan PR. Lalu pasifnya my homework is being done. Seperti itu teman-teman. PR-nya sedang dikerjakan. Seperti itu. Is being done. Begitu pula nanti yang ke bawah. Past simple, past continuous, present perfect gitu ya. Ada lagi past perfect, future simple, future be going to. Ada juga yang model. Nah, ini model nih. Gimana nih? I must do my homework. Model, I must do my homework. Saya harus mengerjakan PR saya. Misalnya, my homework must be done. Nah, gitu ya. Dibalik. I must do my homework. Saya harus mengerjakan PR saya. PR saya harus sudah dikerjakan seperti itu. Jadi bentuknya berubah. Gitu ya. My homework must be done. Seperti itu. Nah, perbedaannya jadi apa teman-teman kalau harus disimpulkan? Boleh dong dibaca lagi teman-teman. Siapa kira-kira bisa bantu saya untuk membaca ini? Miss Rohana, boleh? Ada di sana? Atau Miss Yuyun? Ya, hello everybody. Ada masih di sana ya, teman-teman? Oke, nice. Ya, ini dia teman-teman. Perbedaan aktif sama passive voice. Bedanya apa, Mister? Ah, ini dia. Jadi, Tidak ada tulisannya. oh belum kelihatan ya? Sebentar. Oke, wait a minute. Oke. Saya ulangi dulu sebentar. Oke. Sudahkah terlihat, teman-teman? Belum, Pak Ustadz. Belum. Udah. Baru ada. Oke. Apakah sudah terlihat? Yes. Sudah ya? Sudah. Nice. Oke. Ada. Ya, Miss Kopsa, boleh dibantu membaca ini perbedaan aktif dan pasif yuk. Dibuka dulu mic-nya. Oke. Perbedaan aktif dan pasif voice. Very good. Aktif voice, subjek yang melakukan aksi. Nice. Pasif voice, suasana aksi. Oke. Pasif voice biasanya dengan kata be. Ditandai dengan kata by. Very good, Miss Kopsa ya. Jadi ya inilah active voice, subjek yang melakukan aksi. Sedangkan passive voice, subjek yang terkena aksi. Dan passive voice itu biasanya pakai by. Kenapa? Dilakukan oleh. Nah, by itu artinya oleh, teman-teman. Gitu ya. Dikerjakan oleh, dilakukan oleh. Jadi sesuatu yang dikerjakan oleh siapa, oleh apa gitu ya. Nah, makanya pakai by. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada rekap ya. Maksudnya rekap itu apa? Kesimpulan. Jadi active voice, number one, more concise. Number two, easier to understand. Number three, less work for your reader. Jadi dia lebih konsisten kalau yang voice ya aktif ya. Sedangkan yang kedua, easier to understand, mudah dipahami gitu kan. Yang ketiga, less work for your reader. Jadi enggak untuk membaca itu enggak ribet, enggak sulit.
Sedangkan yang pasif itu memang perlu berpikir ekstra untuk membacanya gitu ya, karena dibalik-balik subjek dan objeknya. Tapi tetap pada saat kita mengerti mana aktif dan mana pasif, kita akan mudah merangkai itu. Nah, remember teman-teman, ingat the active subject is doing the verb's action gitu ya. Jadi aktif subjek ya. Jadi subjek yang aktif itu melakukan sesuatu. Dia melakukan action gitu ya. Nah, berarti dialah active voice. And then ini contohnya nih ada di dalam buku kita nih. Boleh dibantu yuk. Mr. Ajang. Boleh number 1 sudah ada contohnya ya. Ini change the active sentence to the passive form. Ubah dari kalimat aktif menjadi pasif. Contohnya nih, Yanto opens the door. The door is opened by Yanto. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman tinggal ganti kata kerja di sini nih. Tambahin to be gitu ya. Tambahin to be. To be-nya nanti berubah-ubah. Boleh. Nomor 2, Yanto is opening the door. Nah, kira-kira jawaban pasifnya gimana nih? Boleh dibantu? Anyone can help me? Yanto is opening the door. Jadi kalau ini harus dijawab apa? The door, to be-nya tambahin kan seperti di atas. The door is opened by Yanto. Apakah sama dengan yang atas? Kira-kira teman-teman sudah lihat belum buku-bukunya? Yang sudah di-print pasti bisa menjawab ini. Masya Allah. Anyone can help me? Jadi apa? Yanto is opening the door. Yanto sedang membuka pintu. Nah, kalaupun harus dijawab bentuk pasif. The door is being opened by Yanto. Gitu ya. Teman-teman bisa boleh nanti dicatat ya. The door is being opened. Gitu ya. Jadi pintunya sedang dibuka oleh Yanto.